بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أهل الصدق والوفاء اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara perintah Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka selalu bimbang dan takut melahirkan anak keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan. Hendaknya orang-orang beriman takut meninggalkan keluarga keturunan yang lemah. Para ulama tafsir mengatakan kelemahan yang Allah uraikan pada ayat ini tidak semata-mata kelemahan fisik, tetapi juga kelemahan iman, kelemahan ibadah, kelemahan ilmu, dan termasuk pula kelemahan finansial. Jadi sejatinya Bapak Ibu sekalian, keluarga muslim itu harus kuat, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat ilmunya, dan kuat pula aspek finansial. Maka pada kesempatan yang singkat ini, saya Ustadz Ardiansah Hasil Hussein dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang 10 ajaran Al-Quran bagaimana membangun kekuatan ekonomi dan kekuatan finansial dalam keluarga. Jadi agama kita itu sudah mendatangkan formula yang lengkap, Bapak Ibu sekalian. Tidak semata-mata mengajarkan kita beribadah, tetapi juga bagaimana membangun kekuatan ekonomi keluarga. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta sesama kalian secara batil. Jadi kunci yang pertama agar kita memiliki keluarga yang kuat finansialnya, jangan pernah memakan harta yang haram, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah mendatangkan dalam keluarga kita harta yang batil, harta yang kita dapatkan secara tidak sah. Karena harta yang tidak halal itu tidak semata-mata melanggar undang-undang, tetapi juga tentu dia bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Nabi bersabda, "Kullu lahmin nabata min haram, annahu aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka kelak pasti disantap oleh api neraka. Maka Bapak Ibu, agar keluarga kita kuat secara ekonomi, kuat finansialnya, kunci yang pertama, jangan masukkan harta yang haram ke dalam rumah tangga kita. Kalau sudah pernah masuk atau terlanjur masuk, segera bertaubat kepada Allah dan jangan pernah mengulangi lagi. Karena harta yang haram akan mendatangkan bahana dan musibah silih berganti. Ini aturan Allah yang pertama. Nah, termasuk pula dalam bertransaksi jangan sampai ada manipulasi, ada penipuan, ya, ada pelanggaran yang kita lakukan dalam bertransaksi. Jangan mangkir. Jadi kalau kita berhutang, bayar hutangnya pada waktunya. Jangan kemudian kita mangkir dari hutang. Karena kalau kita mangkir dari hutang, termasuk kita makan harta yang haram. Yang kedua,
Al-Quran mengajarkan kita agar ekonomi kita kuat. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Dalam Quran surah An-Nisa tadi ayat 29 kata Allah, kalau kalian bertransaksi jual beli, pastikan jual belinya saling ridha meridhoi. Tidak boleh saling paksa, baik memaksa menjual atau memaksa membeli atau memaksa harga tertentu kepada pelanggan kita atau kepada orang yang menjual barang. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau menawar barang, tawarlah dengan adab-adab yang Islami. Tidak boleh menawar dengan memaksa. Ya, apakah kita beli sayur, lauk pauk, ya, dari mamang yang biasa jual sayuran pakai gerobak dorong, atau yang di pasar-pasar, silakan Bapak Ibu kalau menawar barang silakan. Tapi tidak boleh memaksa. Karena kalau kita memaksa, maka jual belinya menjadi tidak sah dan haram. Itu yang nanti akan mendatangkan bala bencana pada ekonomi keluarga. Ya, jadi pastikan kita kalau bertransaksi saling ridha meridhoi. Yang ketiga kata Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihalun maqbudah. Ya. Kemudian dalam ayat ini kata Allah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Kalau kalian bertransaksi hutang piutang, catat hutang piutangnya kepada siapapun, besar ataupun kecil. Catat Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa membangun ekonomi keluarga. Banyak ekonomi keluarga muslim runtuh pada hari ini karena mereka tidak mencatat hutang piutangnya. Maka tak kalah menagih hutang kepada orang yang berhutang, lalu orang itu mangkir, kita tidak punya buktinya. Kita tidak punya hitam putihnya. Ya. Banyak keluarga yang berantakan gara-gara hutang yang tidak tercatat. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kata Quran catat. Itu bukan semata-mata formalitas, tapi ada kebaikan, kemaslahatan bagi kedua belah pihak kalau hutangnya dicatat. Kemudian prinsip yang keempat, kata Allah, kalau kalian bertransaksi dalam jumlah yang besar, upayakan ada saksi. Kalau jumlahnya masih kecil, mungkin cukup dengan kwitansi, ya. Tapi kalau jumlahnya besar, maka upayakan ada saksi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi agar tidak terjadi sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan kalau transaksi tidak tercatat. Ya. Kemudian kata Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 275 sampai 279, jangan bertransaksi secara ribawi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Maka Bapak Ibu jangan pernah bertransaksi riba, pinjam meminjam dengan bunga, dengan instansi atau dengan individu. Indonesia sedang darurat riba, terutama masyarakat Jawa Barat. Ya, masyarakat Jawa Barat itu dapat juara 1 pinjol tertinggi se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya hampir 15 hingga 20 triliun. Itu terbesar dari provinsi-provinsi lain. Ya, ini membimbangkan Bapak Ibu, karena ternyata yang terlibat pinjol bukan cuma masyarakat pedesaan, bahkan masyarakat yang tinggal di kota, bahkan masyarakat kelas menengah ke atas, banyak ASN, banyak pejabat juga yang terlibat pinjol. Dan setelah diselidiki, banyak pinjol itu yang bukan kebutuhan pokok, banyaknya lifestyle, ganti gadget, handphone, tablet, laptop, dan kehidupan atau gaya hidup yang mewah dibandingkan kebutuhan pokok. Ini membimbangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan pernah kita bertransaksi pinjaman dengan berbunga, karena itu diharamkan dalam agama kita. Kita bisa gunakan instrumen-instrumen lain
Sekarang sudah banyak Bapak Ibu koperasi syariah, sudah banyak BNT. Saya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional yang langsung mengawasi pergerakan koperasi syariah se-Indonesia. Jadi saya ikut memantau kalau ada pelanggaran transaksi yang haram yang ribawi di koperasi. Ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kalau kita masih pakai pinjol yang berbunga itu. Ya. Jadi silakan kita menggunakan pinjaman tanpa bunga atau akad-akad yang lain yang tidak berbunga. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita terlibat suap menyuap. Ini diantara kunci agar kita kuat ekonomi keluarganya. Nabi bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya di neraka. Jadi yang ngasih, yang menerima sama dosanya, Bapak Ibu. Dan suap itu diharamkan karena satu, mengambil hak orang lain. Yang kedua, mengambil sesuatu yang bukan haknya atau dalam rangka menutupi kebenaran atau mengelabui kebatilan. Itu diharamkan. Tapi ada suap dalam tanda kutip yang diperbolehkan. Kapan suap diperbolehkan? Kalau kita semata-mata mau mengambil hak kita. Jadi mungkin kita punya hak, ada tanah, ada surat, ada dokumen, itu milik kita. Kita mau mengambilnya, tapi ada oknum yang menghalang-halangi dengan mengatakan, "Bapak kalau mau tanah ini perlu bayar." Nah, begitu. Dipersulit terus. Nah, itu kata para ulama, dalam kondisi itu dia masuk kategori darurat. Boleh kita kasih niatnya sedekah, tapi yang terima tetap diharamkan. Itu dalam aspek agama, Bapak Ibu. Tapi perlu hati-hati. Di negara kita, dia tidak hanya perlu legal syar'i, tapi juga legal undang-undang. Hati-hati jangan sampai kena tangkap tangan KPK. Ya. Karena kalau ada kecurigaan pihak berwajib KPK dan dianggap merugikan negara, nah itu bisa kena sanksi. Ya. Jadi intinya jangan sampai terlibat suap menyuap dalam situasi apapun, kecuali memang kita sangat terdesak, tidak ada cara lain dan itu merupakan hak kita, bukan hak orang lain. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di antara prinsip Al-Quran yang diajarkan kepada kita, kalau berhutang pastikan untuk kebutuhan pokok. Jangan berhutang untuk sesuatu yang tidak urgen. Jangan berhutang untuk sesuatu yang tidak perlu, karena itu dilarang di dalam agama kita. Ya, jadi pinjam-meminjam boleh dalam agama, tapi pastikan kita meminjam untuk sesuatu yang penting, untuk sesuatu yang darurat. Tadi saya katakan bahwa banyak pelaku pinjol di Jawa Barat ternyata 50% lebihnya itu berhutang untuk lifestyle, bukan untuk kebutuhan pokok. Ya, bahkan usianya sangat mencengangkan, Bapak Ibu. Anak-anak SD kelas 3, kelas 4 sudah boleh atau sudah ada yang melakukan pinjaman online. Ya, makanya di rumah awasi anak-anak kita jangan sampai melakukan pinjol ya pada hal-hal yang bukan darurat dan tanpa pemantauan sepengetahuan orang tua. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam agama kita ya itu diperintahkan kalau kita punya piutang, orang berhutang kepada kita, maka dalam kondisi dia belum mampu melunasi, boleh diperpanjang masanya. Kalau kita memang tidak dalam kondisi sangat membutuhkan dana tersebut. Jadi ketika ada orang yang
datang kepada kita berutang, lalu jatuh tempo, minta perpanjangan waktu, kata Nabi, Allah merahmati orang yang memberi perpanjangan tempo pinjaman kepada saudaranya. Nah, ini kalau memang kita mampu dan memang yang bersangkutan dalam kondisi yang sangat memerlukan. Alternatif lain bisa kita putingkan hutangnya, jadi dianggap tidak berhutang. Dan yang ketiga, kata para ulama, boleh pula dikonversi menjadi zakat. Tetangga kita punya berhutang ke kita 3 juta, sudah 2 tahun belum dibayar-bayar, sudah jatuh tempo. Kita berat untuk memutihkan, berat pula untuk memperpanjang temponya. Maka kata para ulama, piutang itu boleh dikonversi menjadi zakat kita. Jadi kalau kita biasa bayar zakat 3 juta, ya sudah, bismillah saja, piutang itu kita niatkan sebagai zakat. Ini salah satu pendapat para ulama, boleh kita gunakan dalam rangka mencari solusi terbaik untuk mereka yang tidak mampu membayar utangnya kepada kita. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, demikian semoga penjelasan singkat ini 15 menit cukup untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana kita membangun kekuatan ekonomi keluarga agar kita kuat secara iman, kuat pula ilmu, kuat pula ibadah dan fisik, serta kuat pula secara finansial. Sehingga kita seperti yang Nabi sabdakan, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.